Hai, balik lagi bareng gua Al di channel Squishy Film. Kali ini kita akan ngebahas sebuah film bergenre action berjudul Roadhouse yang dirilis pada tahun 2024. Film ini dibintangi oleh salah satu atlet MMA fenomenal yang menjadi rival dari Khabib Nurmagomedov. Siapa lagi kalau bukan Conor McGregor. Film Roadhouse ini menceritakan seorang mantan petarung MMA kelas menengah yang mendapatkan tawaran menjadi tukang pukul. Namun tanpa ia sadari, ternyata orang-orang yang ia pukuli adalah mafia paling berkuasa. Mau buka sang mantan atlet UFC ini mengalahkan para mafia? Sebelum itu, mari kita putar dulu intronya. Sebelum lanjut, mari kita beramal. Amal yang paling mudah adalah dengan subscribe channel ini. Film dibuka dengan seorang pengusaha kuliner bernama Frankie yang mendatangi sebuah area pertarungan. Lokasinya adalah di bawah tanah dan dia datang ke tempat tersebut dalam rangka mencari sosok rekrutan untuk menjadi karyawannya. Di sini Frankie menemukan sosok petarung yang belum pernah terkalahkan. Ia bernama Carter. Namun sesuatu yang aneh terjadi, di mana seorang pria berjaket jumper tiba-tiba memasuki sebuah arena dan mempersiapkan dirinya untuk melawan Carter. Awalnya Carter dan semua penonton membuli pria tersebut. Namun saat ia membuka jaketnya, langsung saja mereka semua menjadi ketakutan. Ternyata pria ini adalah seorang mantan petarung kelas menengah UFC bernama Edward Delton. Karena sudah tahu kalau dirinya bakal kalah, Carter pun memilih untuk pergi dan membiarkan Delton menjadi sang pemenang. Setelah mendapatkan uang taruhan, Delton pergi menjauhi area tersebut. Tapi di saat itu juga seorang preman menusuk perut Delton dan meminta Delton untuk membayar utang-hutangnya. Akan tetapi ketika preman itu melihat wajah Delton yang mulai marah, ia pun mengurungkan niatnya dan lebih memilih pergi daripada mati di tangan Delton. Saat Delton hendak merawat lukanya, ia didatangi oleh Frankie yang menawarinya sebuah pekerjaan, yaitu sebagai bodyguard atau tukang pukul di tempat usahanya. Lokasi usahanya berada di road race. Area ini setiap malam terjadi kerusuhan. Oleh karena itu, Frankie merekrut Delton untuk mengamankan areanya. Frankie lalu menjanjikan Delton gaji 80 juta per minggu sesuai resiko yang akan ditanggung Delton. Sayangnya Delton menolak karena ia ingin membuka bisnisnya sendiri. Meskipun menolak, Frankie tetap memberikan alamat tempat usahanya. Siapa tahu Delton akan berubah pikiran suatu hari nanti. Setelah mengobati lukanya, Delton tidur di dalam mobil. Ternyata Delton merupakan seorang gelandangan akibat dari masa lalunya. Delton kemudian dibangunkan oleh seorang polwan yang memintanya agar tidak tidur di pinggir jalan. Saat ia berkendara, Delton mulai mengalami depresi tentang masa lalunya. Ia kemudian berniat bunuh diri dengan cara menabrakkannya ke kereta api. Namun ketika Delton ingat kalau mungkin bekerja di road race bakal mengubah hidupnya kembali, ia pun mengurungkan niatnya dan hampir saja koit kesambar kereta yang lewat. Delton saat ini menuju ke tempat Frankie yang terletak di Florida. Delton kemudian turun di salah satu halte bus, di mana ia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Charlie yang memiliki sebuah toko buku. Charlie hidup bersama sang ayah yang bernama Stefan. Lalu Charlie memberikan Delton sebuah buku tentang kota Gleasy dan memberitahunya kalau road race milik Frankie terletak tak jauh dari sini. Delton kemudian berjalan menuju road race. Sesampainya di sana, Delton merasa nyaman dan mengungkapkan kepada para karyawan kalau tempat ini sangat sejuk dan damai. Namun begitu malam tiba, tempat usaha Frankie sudah penuh dengan orang. Mulailah terjadi keributan yang disebabkan oleh para pengunjung yang mulai mabuk. Salah satu karyawan bernama Billy kemudian mulai memisahkan para pembuat onar, sedangkan Delton masih memantau keadaan dengan full senyum. Di saat itu juga geng motor yang diketuai oleh Del masuk dan datang ke bar tersebut. Di sana Del mulai membuat onar dan membuat para pengunjung ketakutan. Karena menurut berita mereka adalah geng paling berkuasa di tempat itu. Melihat Del bertindak keterlaluan, Delton pun ikut turun tangan dan memperingati Del untuk tidak membuat onar. Karena Del menolak, Delton pun keluar dari bar dan berpura-pura akan merusak motor-motor mereka. Sehingga para geng tersebut ikut-ikutan keluar untuk menghentikan Delton. Dan disinilah Delton mulai menghajar para geng tersebut dengan kemampuan bela dirinya yang aduhai. Dalam hitungan detik saja, Delton mampu membuat anggota geng itu terlelap tidur, termasuk yang mengalami gegar otak akibat dipukul oleh Delton. Meskipun Delton menghajar para pembuat onar tersebut, tetapi ia mau bertanggung jawab. Kemudian Delton membawa geng tersebut ke rumah sakit dengan mobil milik Frankie. Dan Frankie pun mengucapkan terima kasih karena telah membuat para preman itu babak belur dan tidur di lantai. Lalu tak sengaja melihat bekas luka tusukan di perut Delton dan mengajaknya ke dalam untuk diobati.
Setelah diobati, Dalton kembali ke Roadhouse. Di sana Dalton mendapatkan uang gaji dari Frank dan ucapan terima kasih setelah menghajar para preman tadi. Dikarenakan sudah larut malam, Frankie menyarankan Dalton untuk tidur di hotel terdekat. Tapi Dalton menolak dan malah ingin tidur di kapal tua milik Frankie yang terletak di dermaga terdekat. Frankie pun mengizinkan Dalton tidur di sana. Tapi ia memperingati Dalton tentang buaya muara yang sering menyerang para pengunjung di sana. Saat Dalton sedang membersihkan kapal tua, ia bertemu dengan kepala dermaga bernama Pak Bagong yang berusaha mencari anjingnya yang mungkin telah diterkam oleh buaya muara di sana. Ketika Dalton tertidur, ia bermimpi tentang masa lalunya kembali yang membuatnya menjadi seperti sekarang. Di mana dulu Dalton melakukan pertarungan dengan salah satu petarung UFC yang juga merupakan teman dekat Dalton. Awalnya Dalton hampir kalah, namun dia berhasil melawan balik musuhnya tersebut sampai memukulnya dengan cara yang sangat brutal hingga akhirnya lawannya pun tewas di tempat. Itu mengapa Dalton memilih pensiun dan hidup bergelandangan. Dalton kemudian dibangunkan oleh salah satu karyawan Frankie yang bernama Laura. Ia sengaja datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih karena telah mengajar para geng motor. Dan sebagai imbalannya, Laura pun memberi Dalton sebuah sarapan pagi. Setelah sarapan, Dalton mampir ke toko buku Charlie untuk meminjam PC-nya. Di sana itu juga Charlie tak sengaja melihat anak buah Dale mengamuk di toko sebelah. Ia pun mengusir mereka dengan tongkat bisbol. Tapi tentu saja mereka tak takut. Sampai akhirnya mereka melihat Dalton dan kabur melarikan diri. Dalton dan Charlie lalu sedikit menceritakan tentang masa lalunya masing-masing, di mana Charlie mengungkapkan ibunya sudah meninggal dan ayahnya harus bekerja sampingan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Karena untuk makan saja tidak cukup jika mengandalkan toko buku ini. Kedua anak buah Adele kemudian pergi ke kapal pesiar kecil di tengah laut untuk menemui bosnya yang bernama Ben. Mereka melaporkan tentang gagalnya rencana mereka mengusik Roadhouse karena sekarang Roadhouse memiliki tukang pukul yang mampu mengalahkan mereka semua. Mendengar hal ini, Ben pun tak mau tahu dan meminta mereka untuk menyingkirkan Dalton dengan cara membunuhnya. Sementara itu, Dalton menjalani siang harinya dengan mengajari Billy cara melawan pembuat onar. Cara yang diberikan Dalton adalah ternyata berhasil mengamankan salah satu pengunjung yang membawa pisau. Selain berteman dengan Billy, Dalton juga berteman dengan salah satu karyawan Frankie yang bernama Rev. Pada suatu hari, Dalton tak sengaja bertemu Ellie di restoran. Keduanya lalu mengobrol tentang kota yang penuh dengan tindak kriminal. Bahkan polisi pun tak sanggup melawannya. Maka dari itu, dia memperingati Dalton untuk tetap berhati-hati selama tinggal di sini. Malam harinya, Dalton menemui Frankie untuk meminta gaji selama 1 minggu ke depan. Tiba-tiba saja, sebuah mobil yang dikendarai oleh orang tak dikenal mencoba menabrak Dalton. Hal ini pun membuat Dalton jatuh ke laut bersama mobilnya. Sedangkan si penumpang pergi melarikan diri. Singkat cerita, saat Dalton tiba di kapal tua, ia dikejutkan dengan Dale yang sudah siap untuk membunuh Dalton dengan senapan. Tapi Dalton tetap tenang dan memancing Dale agar mau berbicara. Ketika Dale mengangkat senjatanya, Dalton langsung menendang Dale kemudian menghajarnya sampai dia jatuh ke laut. Meskipun Dale hendak membunuhnya, tapi Dalton masih mau memaafkan Dale. Sayangnya ketika Dalton hendak menarik Dale, seekor buaya muara secara tiba-tiba menerkam Dale dan menyeretnya ke dalam air. Di keesokan harinya, Dalton diperiksa oleh pihak berwajib dan dinyatakan tidak bersalah atas kematian Dale. Namun pihak polisi tidak menemukan jasad Dale karena buaya di sana memang selalu menyembunyikan mangsanya di sarang yang tak diketahui oleh manusia. Di hari berikutnya, Ben dan anak buahnya membahas rencana mereka yang ternyata ingin menggusur Roadhouse dan membangun gedung hiburan yang lebih besar. Di saat itu juga, Ben mendapatkan telepon dari ayahnya yang bernama Gerald yang merupakan bos mafia Florida yang kini sedang di dalam penjara. Namun Ben menolak mengangkat telepon tersebut dan malah membuangnya karena Ben tak mau mengangkat telepon dari Gerald. Gerald pun menelpon mantan tangan kanannya yang baru saja keluar dari penjara yang bernama Knock. Gayanya yang petantang-petantang membuat semua orang pasti kesel. Tapi tentu saja mereka tak mampu melawan Knock yang merupakan psikopat jalanan. Esokan harinya, Dalton diajak ke laut oleh Frankie yang baru saja meminjam kapal mewah milik mantan pacarnya. Tak lama kemudian, Ben datang ke markas dan mendapati Knock baru saja mengajar semua anak buahnya. Knock lalu mengungkapkan kalau ia diminta oleh ayahnya untuk menyingkirkan tukang pukul Roadhouse. Knock juga mengungkapkan kalau ayah Ben sangat marah karena Ben selalu gagal meneruskan bisnis sang ayah. Di sisi lain, anak buahnya yang bernama Tyre pergi ke toko buku Charlie dan sengaja akan membakarnya untuk menakut-nakuti Dalton. Setelah berfotosintesis, Dalton kembali ke kapal tua. Namun baru saja tiba di sana, ia langsung didatangin 2 polisi yang memintanya untuk ikut ke kantor polisi. Namun bukannya ke kantor polisi, mereka malah membawa Dalton ke tempat COD kapal bekas. Di mana di sana Dalton dihadapkan dengan kepala polisi Florida yang bernama Big Dick. Big Dick meminta Dalton untuk segera pergi dari kota ini. Tentu saja perkataan Big Dick membuat Dalton bingung. Ia pun meminta Big Dick menjelaskan salahnya apa.
Tapi Big Dick tak mau menjawab dan malah akan membunuh Dalton. Saat itu juga Ellie datang menghentikan Big Dick yang ternyata adalah sang ayahnya sendiri. Ia lalu segera membawa pergi Dalton, di mana di dalam perjalanan Ellie memberitahu kalau ayahnya bekerja untuk Geralt atau ayahnya si Ben. Penduduk kota ini juga tahu kalau Geralt bos mafia paling berkuasa. Bahkan meskipun di dalam penjara, ia masih bisa menyewa polisi untuk melawan orang-orang yang mengganggu rencananya, termasuk Dalton. Kemudian Ellie menyarankan Dalton agar cepat-cepat pergi di tempat ini sebelum ia terbunuh oleh sang mafia. Namun di malam harinya Dalton malah kembali ke Roadhouse untuk mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Di sana Dalton bertemu dengan Ben yang mengingatkan Dalton untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Namun Dalton menolak dan memilih untuk tetap tinggal di sini. Karena Dalton tak mau menuruti permintaannya, Ben pun menyuruh Knock untuk mengejar Dalton. Knock kemudian mulai membuat keributan dengan memecahkan botol, kemudian memukulin orang-orang. Kekacauan yang dibuat oleh Knock membuat pengunjung lain kesal dan akhirnya terjadilah perkelahian di bar tersebut. Hal ini pun membuat Dalton turun tangan dan mulailah bertarung dengan Knock. Di dalam pertarungan Dalton kewalahan karena ternyata pukulan Knock lebih keras dari yang ia perkirakan. Menyadari lawannya sangat brutal, Dalton pun memilih untuk pergi tepat saat para polisi datang. Dalton kemudian membersihkan tubuhnya dari darah. Setelah itu ia berniat pergi dari kota ini. Namun saat itu juga Frankie datang. Frankie akhirnya mengungkapkan kalau alasan dirinya masih mempertahankan Roadhouse adalah karena si Ben. Karena tempat ini adalah peninggalan keluarganya. Meskipun begitu, Dalton tak peduli karena ia merasa sedang dipaksa oleh Frankie untuk melawan para mafia. Ketika Dalton pergi ke halte bus, ia tak sengaja melihat toko Charlie yang sedang terbakar. Lalu mendapatkan kabar kalau Charlie dan ayahnya berada di rumah sakit karena mengalami luka memar akibat dipukul oleh pria tak dikenal. Mendengar hal itu, Dalton pun menjadi sangat marah. Ia sekarang memutuskan untuk tidak pergi dan akan menangani para preman seorang diri. Dalton kemudian menemui Tired yang sedang membersihkan meja. Tanpa basa-basi, Dalton langsung memukul tulang leher Tired hingga mengakibatkan terjatuh ke kolam, lalu mati tenggelam. Saat Dalton mengangkat tubuh Tired ke dalam mobil, ia bertemu salah satu anak buah Ben yang langsung meminta belas kasihan dari Dalton dan memberitahu Dalton kalau jam 5 pagi ini Big Dick dan Ben akan melakukan transaksi gelap di pantai. Singkat cerita, tepatnya jam 5, Dalton sudah standby di pantai untuk memantau transaksi gelap tersebut. Ketika salah satu polisi hendak memasukkan koper besar ke kapal, Dalton segera menekelnya dan membuka koper itu, yang ternyata isinya adalah uang penjualan narkoba yang dijanjikan oleh Ben serta Big Dick. Kemudian Dalton menyembunyikan uangnya, kemudian ia memukuli polisi tersebut. Di siang harinya, saat Dalton sedang membuat bom di kapal tua, ia dihampiri Big Dick yang diberitahu kalau Ben telah menculik Ellie. Ia juga meminta Dalton untuk menyerahkan uang yang ia sembunyikan kepada si Ben, sehingga bisa ditukar dengan Ellie. Mengetahui hal tersebut, Dalton pun meminjamkan kapal milik mantan pacar Ellie dan akhirnya pergi. Sampainya di sana, Dalton mulai basa-basi tentang Ellie yang diculik. Pun Big Dick mengungkapkan kalau Ellie tak pernah diculik. Saat ini hanya akal-akalan Big Dick agar Dalton mau datang. Tapi siapa sangka ternyata Ben memang benar menculik Ellie, dan hal itu pun langsung membuat Big Dick marah. Saat mereka melihat Knock hendak datang kemari, Dalton langsung meledakkan bom dan ledakan itu membuat kapal mengalami kebocoran, sehingga Dalton memutuskan masuk ke kabin kapal untuk menyelamatkan Ellie. Namun ketika keduanya bertemu, kaca penghalang tiba-tiba pecah dan membuat keduanya naik ke permukaan laut. Disinilah Ben menyeret Ellie ke jet boat, lalu membawanya pergi, sedangkan Knock mencoba untuk membunuh Dalton dengan menabraknya dengan perahunya. Namun Dalton menghindar dan malah berhasil mengambil alih perahu Knock. Melihat Dalton masih hidup, Ben pun langsung mencoba menabrakkan kapalnya ke perahu Dalton. Tapi Dalton lebih dahulu melompat dan jatuh ke kapal Ben. Ketika kapal hendak menabrak bibir pantai, Dalton pun dan Ellie lebih dulu melompat, sedangkan Ben terpental ke atap rod. Sementara itu, Knock berenang ke jembatan dan membegal salah satu mobil untuk menuju ke rod. Di sana Dalton mulai menghampiri Ben dan menghajarnya dengan cara yang brutal. Tiba-tiba mereka ditabrak oleh Knock menggunakan sebuah mobil. Disinilah pertarungan kedua antara Dalton melawan Knock terjadi. Dalam pertarungan ini keduanya mengeluarkan semua teknik bela dirinya. Dalton juga menggunakan kuncian Habib Nurmagomedov untuk mengalahkan Knock. Namun karena Dalton bukan Habib, Knock pun berhasil melepaskan diri dan menyerang balik Dalton dengan kayu runcing. Melihat Dalton tak berdaya, Ben pun minta Knock untuk membunuhnya. Namun Knock sudah muak dengan Ben dan malah membunuhnya duluan. Knock lalu berlanjut menyerang Dalton dengan kayu runcing, tapi Dalton mampu menahannya dan mengembalikan keadaan dengan menyerang balik Knock menggunakan kayu yang lebih besar, sampai membuat Knock tewas di tempat. Setelah membunuh Knock, Big Dick dan Ellie meminta Dalton pergi meninggalkan kota ini, karena jika ia tetap tinggal maka Dalton akan dipenjara. Saat Dalton sedang menunggu bus, ia didekati oleh Charlie yang kini sudah sehat. Ia mengucapkan terima kasih kepada Dalton karena telah mengalahkan para preman. Di samping itu, Steven masuk ke dalam
dalam tokonya dan tak sengaja menemukan koper berisi uang penuh. Ternyata Dalton sengaja menyembunyikan uang tersebut di toko Charlie, sehingga Charlie bisa membangun kembali tokonya yang sudah terbakar. Dalton lalu meninggalkan kota. Film pun kemudian ditutup dengan Knock yang ternyata masih hidup. Dan kini ia akan membuat kerusuhan lagi di kota tersebut. Sekian dari gua dan sampai jumpa di konten selanjutnya.